Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Meki Erlangga Saputra dari kelas TB. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian yang diampu oleh Bapak Dr. Mareli Telambanua, STP MSc. Di sini materi saya yang berjudul yaitu Sistem Transmisi Otomatis Mobil dan Motor. Sebelum kita masuk ke materi lebih jauh, kita harus tahu juga apa sih definisi dari sistem transmisi otomatis itu. Jadi teman-teman, transmisi otomatis adalah transmisi yang perpindahan giginya terjadi secara otomatis berdasarkan beban mesin atau besarnya penekanan pedal gas dan kecepatan kendaraan. Jadi sistem transmisi otomatis itu beda dengan transmisi manual, teman-teman. Kalau manual kan dia harus pergantian giginya itu harus di setting atau diatur secara manual. Nah, kalau transmisi otomatis ini dia perpindahan giginya udah secara otomatis, teman-teman. Jenis transmisi otomatis mobil berdasarkan posisi penggeraknya. Di sini jenis transmisi otomatis mobil itu ada dua, teman-teman, yaitu transmisi otomatis penggerak roda belakang dan transmisi otomatis penggerak roda depan. Di sini kita akan ulas satu persatu. Yang pertama yaitu transmisi otomatis penggerak roda belakang. Transmisi otomatis penggerak roda belakang adalah yaitu posisi transmisi yang berada di depan dan berkaitan dengan mesin. Tetapi posisi penggerak roda atau final drive terletak di belakang berkaitan dengan roda-roda belakang. Sementara transmisi otomatis penggerak roda depan yaitu posisi transmisi otomatis dan penggerak roda atau final drive berada di depan berkaitan dengan mesin dan roda-roda depan. Dan di transmisi otomatis mobil itu sendiri ada komponen-komponen tertentu, teman-teman, atau komponen-komponen utama. Itu ada 3. Yang pertama itu torque converter, yang kedua planetary gear unit, yang ketiga itu hydraulic control unit. Sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu torque converter adalah merupakan komponen transmisi otomatis yang dipasang pada bagian input shaft transmisi dan dikencangkan dengan baut ke flywheel atau crankshaft. Komponen ini biasanya diisi dengan minyak transmisi otomatis atau ATF yang berguna untuk memperbesar momen mesin dan akan dilanjutkan ke bagian transmisi. Selain untuk memperbesar momen yang dihasilkan mesin, komponen transmisi otomatis yang satu ini juga berfungsi sebagai kopling otomatis untuk memindah atau memutus momen mesin ke transmisi. Torque converter juga berfungsi untuk memperlembut mesin, meredam getaran, dan menggerakkan pompa oli. Yang kedua yaitu planetary gear unit. Planetary gear unit merupakan komponen yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan momen mesin serta kecepatan kendaraan.
Komponen transmisi otomatis yang satu ini pada dasarnya digunakan untuk menghasilkan tenaga dan menggerakkan kendaraan yang memiliki beban berat dengan tenaga yang ringan. Salah satu bagian penting yang ada pada planetary gear unit adalah brake, yang fungsinya adalah bergerak untuk memperoleh perbanding gigi yang dibutuhkan. Brake ini merupakan komponen transmisi otomatis yang dioperasikan dengan memakai tekanan hidraulik. Yang ketiga yaitu Hydraulic Control Unit. Hydraulic Control Unit merupakan komponen transmisi otomatis yang berfungsi untuk mengontrol kerja dari rem dan kopling pada transmisi otomatis, memakai tekanan yang dihasilkan dari pompa oli. Komponen ini memiliki oil fan yang berguna sebagai reservoir fluida, pompa oli meningkat tekanan hidrolik, serta berbagai macam katup dan pipa yang akan mengalirkan minyak transmisi ke bagian clutch. Brake dan bagian-bagian lain pada komponen transmisi otomatis ini kebanyakan katup hydraulic control bisa ditemukan pada valve body assembly yang letaknya di bawah planetary gear. Dan berikut cara kerja transmisi otomatis mobil. Cara kerja transmisi otomatis mobil yaitu yang pertama, torque converter menggantikan kopling mekanikal pada transmisi manual. Lewat torque converter ini, torsi disalurkan dengan mekanisme pompa dan turbin. Di dalam torque converter terdapat 3 buah baling-baling, teman-teman. Yang pertama, bekerja sebagai pompa yang dikopel yang langsung dengan mesin. Yang kedua, turbin dikopel langsung dengan planetary gear. Dan yang terakhir adalah stator. Cara kerjanya, baling-baling yang terkopel pada mesin berputar untuk memompakan oli transmisi di dalam sebuah ruang tertutup. Lalu, tekanan oli tersebut mendorong turbin layaknya air bertekanan yang menggerakkan pembangkit listrik tenaga air. Konsep sederhananya ini, teman-teman, sebuah kipas angin, lalu tepat di depannya Anda letakkan kipas yang lain di dalam keadaan mati. Maka kipas angin yang mati tadi itu akan berputar seiring meningkatnya tekanan udara dari kipas angin yang menyala. Nah, dari sistem tersebut didapatkan peningkatan torsi pada turbin saat RPM pada mesin meningkat. Karena itulah perlengkapan ini disebut torque converter, karena ia merubah putaran tinggi pada mesin menjadi torsi saat dibutuhkan. Karena mesin menjadi torsi saat. Namun alat ini jugalah yang menyebabkan konsumsi bahan bakar pada mobil matic meningkat, karena pompa dan turbin tidak akan pernah berputar 1:1 saat berbeban. Oleh karena itu, pada pengembangan diaplikasikan perangkat lock-up yang akan mengunci pompa dan turbin secara mekanis untuk mendapatkan efisiensi saat RPM tinggi dan overdrive. Lalu fungsi stator adalah untuk pengembangan sistem 2 baling-baling menjadi 3 baling-baling, di mana baling-baling di antara pompa dan turbin tidak bergerak. Oleh karena itu dinamakan stator atau statis diam, dan fungsinya adalah mengoptimalkan arah tekanan oli untuk menggerakkan turbin. Yang kedua adalah planetary gear.
Komponen ini menggantikan gigi-gigi rasio pada transmisi manual untuk merubah rasio putaran turbin terhadap roda. Fungsi utamanya sebetulnya tidaklah berbeda dengan fungsi transmisi manual yang biasa diganti-ganti dengan tuas persneling saat menjalankan mobil. Namun, desain fisiknya yang berbeda cukuplah jauh. Pada planetary gear, tidak ada dua barisan roda gigi yang saling berhubungan dengan rasio berbeda, tetapi sebuah roda gigi yang dikelilingi banyak roda gigi kecil dan rumah planetary yang memiliki gigi di bagian dalamnya. Nah, disinilah valve body bekerja. Valve body mengatur jalannya oli untuk merubah rasio planetary gear secara hidraulis. Nah, itulah teman-teman cara kerja transmisi yang banyak digunakan pada mobil yang berseliweran saat ini. Torque converter menyebabkan mobil serasa berjalan dengan kopling yang selip, dan planetary gear menyebabkan mobil seperti memindahkan giginya secara otomatis. Berikutnya kita masuk ke pemilihan roda gigi pada mobil dan fungsinya. Pada persneling mobil teman-teman itu kan terdapat kode-kode atau simbol-simbol seperti P, R, N, D, 2, dan L. Dan pada kode-kode atau simbol-simbol tersebut teman-teman itu ada arti-artinya. Yang pertama itu yaitu P, yaitu fart. Fart itu adalah pada posisi persneling di bagian part kendaraan tidak dapat bergerak karena roda itu ini teman-teman berada pada posisi dikunci gitu, posisi diparkir lah istilahnya teman-teman, tapi mesinnya masih bisa dihidupkan. Biasanya kan kalau pada posisi persneling bagian P ini mobil itu biasanya diperlukan untuk diparkir atau untuk dipanaskan saja teman-teman. Yang kedua itu reverse atau R. Posisi ini juga digunakan untuk menggerakkan kendaraan agar bisa mundur. Dan yang ketiga itu ada N yang artinya netral. Pada posisi ini kendaraan tidak bergerak tetapi roda dapat diputar dan mesin dapat dihidupkan. Hanya posisi N dan P mesin dapat dihidupkan. Posisi N transmisi pada posisi netral biasanya digunakan untuk menghidupkan mesin sebelum kendaraan dijalankan atau ketika kendaraan berhenti sementara mesin hidup. Seperti contohnya teman-teman menunggu lampu hijau di perempatan jalan. Itu juga bisa juga kita netralkan dulu mobilnya. Yang keempat itu posisi D atau drive. Pada posisi D ini biasanya digunakan untuk menggerakkan kendaraan bergerak maju secara otomatis yang dapat jaga posisi kerja dari gigi 1, 2, dan 3 atau sebaliknya. Jika switch O atau D diposisikan on, transmisi secara otomatis dapat mengatur kerja dari gigi 1, 2, 3, dan 4 atau sebaliknya. Posisi ini biasanya digunakan untuk jalan normal dan rata. Dan simbol yang kelima yaitu 2 atau simbol 2. Manual second 2. Pada posisi ini digunakan untuk menggerakkan kendaraan bergerak maju, tetapi secara otomatis hanya dapat mengatur posisi kerja dari gigi 1 ke gigi 2 atau sebaliknya. Biasanya digunakan untuk jalan menanjak atau turunan tajam. Jadi pada posisi 2 ini atau lambang 2 ini itu biasanya digunakan untuk pada saat menanjak atau menurun pada turunan tajam teman-teman. Dan posisi L atau low. Posisi ini biasanya digunakan untuk menggerak kendaraan bergerak maju, tapi hanya pada posisi gigi 1 saja.
Biasanya digunakan untuk jalanan yang sangat menanjak atau turun yang sangat tajam yang tidak dapat dilakukan pada posisi gigi 2. Beda halnya dengan yang posisi nomor 2 tadi teman-teman, itu kan digunakan untuk menanjak atau turunan yang sekiranya agak tajam teman-teman. Tapi kalau di posisi L ini itu digunakan untuk menanjak atau turun yang sangat tajam sekali teman-teman. Jadi seperti itu. Kita masuk ke keuntungan dan kerugian pada transmisi otomatis mobil. Yang pertama itu untuk keuntungan, yaitu yang pertama ialah nyaman. Yang kedua cocok untuk daerah perkotaan. Kan di perkotaan kan sering sekali terjadi kemacetan teman-teman. Jadi mobil transmisi otomatis ini sangat cocok untuk yang sering terjadi di jalan-jalanan macet, karena dia tidak membuat lelah pengemudinya. Yang ketiga itu mudah digunakan. Untuk pemula-pemula yang ingin belajar mobil, transmisi otomatis ini sendiri itu jadi rekomen untuk pemula teman-teman, karena dia sangat mudah digunakan. Sementara untuk kerugian sendiri yaitu yang pertama kurang efisien, yang kedua biaya perawatannya mahal. Biaya perawatan transmisi otomatis sendiri itu teman-teman sangat mahal sekali, karena ya kita tahulah itu benar-benar harus perawatan ekstra sekali teman-teman, transmisi otomatis ketimbang dengan transmisi manual. Dan yang ketiga bahan bakarnya boros. Bahan bakar transmisi otomatis sendiri itu sangat boros sekali teman-teman ketimbang transmisi manual. Dan adapun cara perawatan transmisi otomatis mobil itu, yang pertama memanaskan mesin secara rutin, yang kedua lakukan pergantian oli secara rutin, yang ketiga lakukan pengecekan pada aki mobil, yang keempat operasikan persneling dengan benar, dan yang kelima itu selalu rutin mengecek kondisi mesin. Oke, setelah kita sistem transmisi otomatis mobil, kita masuk ke sistem transmisi otomatis motor. Sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, transmisi motornya tidak jauh dengan transmisi otomatis mobil teman-teman, yaitu perpindahan gigi ini terjadi secara otomatis berdasarkan beban mesin. Dan adapun komponen-komponen transmisi otomatis motor itu ada 3, yaitu yang pertama valve primer, yang kedua valve sekunder, yang ketiga gigi reduksi. Kita akan bahas satu persatu. Valve primer itu adalah komponen yang berfungsi mengatur kecepatan sepeda motor berdasarkan gaya sentrifugal dari roller yang terdiri dari beberapa komponen ini teman-teman. Yang pertama itu ada dinding luar puli, penggerak, dan kipas pendingin. Dinding luar puli penggerak merupakan komponen puli penggerak tetap. Selain berfungsi untuk memperbesar perbandingan rasio di bagian tepi komponen ini, terdapat kipas pendingin yang berfungsi sebagai pendingin ruangan atau CVT agar bel tidak cepat panas dan aus. Yang kedua itu dinding dalam puli penggerak atau movable drive vise. Dinding dalam merupakan komponen puli yang bergerak menekan CVT agar diperoleh kecepatan yang diinginkan. Yang ketiga itu ada bushing atau post puli. Komponen ini berfungsi sebagai poros dinding dalam furi agar dinding dalam dapat bergerak dengan mulus waktu digeser. Yang keempat itu ada 6 buah peluru atau sentrifugal. Lorer adalah bantalan keseimbangan gaya berat yang berguna untuk menekan dinding
dalam puli primer sewaktu terjadi putaran tinggi. Dan puli sekunder sendiri adalah komponen yang berfungsi untuk berkesinambungan dengan puli primer, mengatur kecepatan berdasarkan besar gaya tarik sabuk yang diperoleh dari puli primer. Komponen yang ketiga yaitu gigi reduksi. Komponen ini berfungsi untuk mengurangi kecepatan putaran yang diperoleh dari CVT agar dapat melipat gandakan tenaga yang akan dikirim ke poros roda. Itu fungsi dari komponen transmisi otomatis motor, teman-teman. Dan adapun cara kerja transmisi otomatis motor juga pertama, ketika mesin mati, crankshaft tidak dalam posisi berputar, teman-teman, sehingga secara otomatis roller pemberat pada drive gear berada pada posisi bawah, sehingga celah pada drive gear melebar dan diameternya menjadi lebih kecil. Ketika mesin dapat putaran idle atau stasioner, crankshaft berputar akibat drive gear juga berputar karena terdapat V-bell yang menghubungkan drive gear dan driven gear, maka driven gear juga ikut berputar. Yang ketiga yaitu ketika putaran lambat. Ketika mesin digas dalam putaran lambat 1500 sampai 2500 rpm, maka putaran crankshaft akan menjadi lebih cepat dan putaran drive gear yang terhubung dengan crankshaft pun menjadi lebih cepat. Yang keempat, ketika putaran tinggi. Ketika putaran mesin semakin tinggi, maka putaran drive gear juga semakin tinggi, sehingga gaya sentrifugal yang dialami oleh roller semakin besar. Hal itu menyebabkan tekan roller terhadap primary sliding shift semakin kuat. Hasilnya diameter drive gear semakin membesar. Jadi transmisi otomatis itu sama seperti transmisi manual, teman-teman. Jadi untuk mendapatkan torsi besar, maka roda gigi input harus lebih kecil dari roda output. Sebaliknya, jika roda gigi input lebih besar, maka akan mengurangi torsi dari kecepatan naik. Jadi seperti itu, teman-teman. Nih, contohnya ini. Tapi yang membuatnya berbeda, transmisi otomatis ini tidak hanya menggunakan roda gigi, tapi pakai pulley. Dan sesuai namanya diameter pulley, ini bisa berubah secara otomatis sesuai kecepatan mesin. Jadi secara sederhana, saat mesin masih idle, diameter pulley input lebih besar daripada diameter pulley output. Ini membuat kecepatan roda lebih lambat daripada kecepatan mesin. Namun torsinya lebih tinggi sehingga ini mirip seperti gigi 1. Nah, saat handle gas kita tarik, nih, diameter pulley input akan semakin membesar dan secara otomatis diameter pulley output akan semakin mengecil. Jadi yang ini nih, teman-teman, yang warna merah ini, dia kalau handle gasnya ditarik, dia otomatis akan membesar, dan yang bagian biru ini dia otomatis akan mengecil. Ini membuat rasio putaran input dan output menjadi sama, sehingga putaran roda bisa menyamai putaran mesin. Semakin dalam kita tarik gas, maka diameter pulley input akan semakin membesar dan rasio juga semakin mengecil. Jadi pada saat mesin idle itu sama seperti gigi 1, saat motor digas penuh itu sama seperti gigi 4 atau 5. Begitu, teman-teman. Dengan kemampuan pengubah diameter yang bervariasi ini, transmisi ini juga punya nama teknis yaitu CVT, teman-teman, yaitu Continuous Variable Transmission. Ini juga saat idle RPM, teman-teman, dia seperti ini. Bisa kita lihat di gambar di bawah ini. Sekian presentasi dari saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.